Halo listener, saat ini Anda sedang mendengarkan Bombana Radio Streaming, Music and Information. This is if it's on top, we're surely playing it. Providing you with all the top trance DJ mixes. This is Trance Tremors Radio. Sesaat lagi kami akan berganti acara. More music, more variety. Non-stop hits. We simply play the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya, hari Kamis di tanggal 28 November 2024, pendengar semuanya, kita kembali lagi dalam acara kita Dialog Islami Bombana Radio Streaming. Ini adalah pertemuan kita yang kedua tentunya ya, setelah kemarin adalah pertemuan perdana kita dengan bahasan di pertemuan yang lalu adalah tentang hijrah dan juga tantangan. Dan selawat serta salam ya kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju jalan cahaya, yaitu Islam. Dengar semuanya, mudah-mudahan di malam Jumat ini ya, mendengar semuanya dalam keadaan yang sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Dan seperti biasa kita hadir lagi di malam hari ini di acara Dialog Islami Bombana Radio ini dengan tema yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu tentang tasawuf ya. Ini adalah sebuah aliran yang sudah cukup dikenal ya. Tasawuf berarti ada hubungannya dengan orang-orang sufi begitu. Baiklah, sebelum kita mulai tema kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya sapa dulu ya. Di sini saya sudah kedatangan satu narasumber, yaitu Mas Munafri Masran dari Toli-Toli. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Munafri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah baik-baik, insyaallah. Iya, baik. Mas Munafri dan pendengar semuanya, tentunya pendengar ingin tahu ya Mas Munafri, tasawuf itu apa dan apa-apa saja yang ada di dalamnya. Mungkin Mas Munafri bisa menjelaskan tentang tasawuf ini. Silakan, saya beri kesempatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pendengar radio Bombana di mana saja berada, pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua di malam Jumat ini sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan ya kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya juga anjurkan memperbanyak salawat, karena Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau di malam Jumat dan di hari Jumat, insyaallah.
pembahasan masalah ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Jadi di dalam Islam ini ada beberapa yang perlu kita kenali. Yang pertama, kita mengenal dengan istilah Islam, yaitu agama Islam. Di dalam agama Islam ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Di dalam agama Islam ini ada yang disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu membahas sesuatu amal-amal perbuatan manusia. Membahas tentang tata cara ibadah, bagaimana kita beribadah, tata cara berwudu dan sebagainya. Ada yang dikenal dengan istilah tasawuf. Tasawuf ini terkait dengan amalan-amalan hati, amalan-amalan batin, di mana terdapat di dalamnya keikhlasan, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan amalan-amalan hati itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi Islam itu harus kita pahami secara luas. Jadi ada yang disebut dengan Islam, iman, ihsan. Nah, ihsan ini yang pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril ketika saat itu malaikat Jibril merubah diri yang menjadi manusia. Dia masuk ke majlisnya Rasulullah SAW dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan ihsan? Maka Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika tidak, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat. Artinya apa? Beribadah seakan-akan melihat Allah, perasaan seakan-akan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita menyaksikan, saking merasa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah hal yang terkait, ilmu yang terkait dengan rasa yang ada di dalam diri kita. Rasa beragama, rasa beribadah kepada Allah. Terkait juga dengan bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, ikhlas dan tawakal. Nah, seperti itu. Adapun tasawuf ini banyak yang di dalamnya banyak terdapat semacam pengajaran-pengajaran. Tentunya tidak lain adalah mengajarkan bagaimana supaya kita ini beramal, jangan hanya beramal badan saja, tapi juga bagaimana kita beramal itu dengan hati. Karena banyak orang yang tahu tata cara beramal, banyak yang menjalankan ibadah, sholat, tapi ya bisa jadi hatinya tidak seperti itu. Jadi makanya ketika membahas masalah tasawuf, tentu kita membahas masalah bagaimana kita yang beribadah bukan cuma badan saja, tapi juga hati pun harus seperti itu. Nah, itu mungkin untuk sementara. Baik, terima kasih Mas Munafir ya. Jadi seperti itu ya tentang tasawuf itu ya. Jadi memang di Islam itu banyak juga cabang-cabang ilmu. Salah satunya adalah ilmu tasawuf. Tapi memang kalau saya perhatikan ya, dalam beberapa waktu ini tasawuf ini sering juga dianggap sebagai atau lebih tepatnya kadang-kadang sering dicela gitu dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang mereka punya. Tapi yang mencelanya juga bukan kelompok luar Islam, tapi kelompok Islam sendiri yang mencelanya. Artinya kelompok non tasawuf menganggap bahwa tasawuf itu pemahaman yang sebenarnya di luar Islam tapi dimasukkan ke dalam Islam. Ada yang berpikir seperti itu ya, untuk seluruh pendengar di Bombana pendengar Bombana Radio Streaming semuanya. Tapi nanti itu akan saya bahas ya di segmentasi yang kedua. Nanti kita akan jeda. Tadi di segmen sebelum kita mulai tadi di pembukaan tadi sudah dihadirkan lagu dari Ika Nurjana, Keagungan Tuhan, dan kita akan jeda lagi untuk ke segmen kedua dengan sebuah lagu dari sebuah grup ya. Isinya adalah para wanita-wanita muslimah yang patut untuk dicontoh ya, masih muda tapi sudah mau mengenakan hijab ya. Yaitu dari Sahibatus Safa, judulnya Jangan Salahkan Hijabku. Jangan kemana-mana, tetap di Bombana Radio Streaming, di Dialog Islami Bombana Radio Streaming.
Iya, pendengar semuanya, kita kembali lagi di segmentasi yang kedua. Itu tadi lagu yang sangat bagus sekali ya dari wanita-wanita muslimah yang sangat luar biasa, ya, yaitu Sahibatu Sofa. Jangan salahkan hijabku katanya ya, seperti itu. Saya suka lagunya karena di situ menggambarkan pribadi-pribadi muslimah yang ingin menjadi lebih baik dengan mengenakan hijab. Dan memang itu kan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik, kita melanjutkan kembali bahasan tentang tasawuf ya bersama Mas Munafri tentunya mendengar. Jadi Mas Munafri, saya mau tanya beberapa hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana tanggapan Mas Munafri tentang celaan-celaan yang diberikan kepada tasawuf sendiri atau orang-orang yang mempelajari tasawuf. Bagaimana tanggapan Mas Munafri terhadap celaan-celaan tersebut? Seperti itu. Silakan. Iya. Jadi pertama, menurut saya celaan-celaan dan tanggapan dari sebagian saudara-saudara kita tentang ilmu tasawuf itu sendiri diakibatkan pertama karena kurangnya mempelajari tentang ilmu Islam itu sendiri. Ya, mungkin sebagian orang hanya taunya ilmu Islam itu hanya pelajaran sekedar di fikih sama akidah saja gitu. Padahal enggak sampai situ sebenarnya. Islam juga mencakup amalan-amalan hati. Ketika membahas tentang tasawuf itu sendiri, kita membahas masalah bagaimana kita ikhlas beribadah kepada Allah, bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebenarnya seandainya orang itu betul-betul mau mempelajari tentang agama ini, sebenarnya walaupun mereka sebesar apapun celaan mereka terhadap ilmu tasawuf, ujung-ujungnya juga mereka membahas tasawuf itu sendiri. Karena contoh misalnya, sebuah contoh, ada satu kasus di mana ada, mohon maaf, sebagian yang mencela tasawuf, tapi kemudian ketika mereka mengisi kajian atau mungkin melakukan kajian, itu biasa isinya tentang keikhlasan, tentang bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Nah, apakah itu bukan tasawuf? Nah, itu juga termasuk tasawuf sebenarnya. Karena memang orang tidak paham dengan ilmu tasawuf itu sendiri, sehingga muncullah berbagai macam celaan-celaan bahwa tasawuf ini sesat dan sebagainya. Apalagi di fitnah dikatakan bahwasanya tasawuf ini bagian dari Syiah. Itu tidak, sama sekali tidak benar. Justru tasawuf ini adalah merupakan ajaran bagian daripada ajaran Islam. Bukankah kalau kita bicara masalah keimanan kepada Allah, kita bicara masalah hati kan, keyakinan. Itu sudah masuk sebenarnya di dalamnya ajaran tasawuf itu sendiri. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Iya. Cuma memang di dalam tasawuf ada hal-hal yang memang kadang ketika dipelajari itu kadang yang enggak logis. Sebenarnya bukan karena tidak logisnya, karena mungkin kitanya yang mungkin masih belum paham. Makanya perlunya kita untuk menggali lebih dalam tentang tasawuf ini seperti apa sih, sehingga perlahan-lahan kita pun akan mulai sadar seperti ini. Jadi kita tidak mudah mencela sesuatu. Nah, itu mungkin menurut saya. Baik, jadi memang kurang lebih begitu ya Mas Munafri, karena kan saya banyak mendengar tentang tasawuf ini, dan juga sekaligus juga banyak mendengar tentang celaan-celaan yang diberikan kepada tasawuf ini. Salah satunya adalah tentang misalnya kejadian-kejadian yang dianggap tidak logis, tidak masuk akal, bahkan ada yang menganggap khurafat misalnya. Kan banyak tuh ya cerita-cerita tentang tasawuf yang kemudian dibantah oleh orang-orang yang mencelanya bahwa itu adalah cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang mereka buat semata-mata untuk apa gitu. Nah, lalu kemudian dihubung-hubungkanlah katakanlah dengan Syiah. Padahal kita tahu ya, Syiah sendiri kan sangat berbeda dengan Islam. Walaupun mereka mengaku Islam, tapi kan Mas Munafri tahu sendiri bahwa mereka ini sebenarnya hanya mengaku-ngaku Islam. Karena yang saya ingat bahwa Syiah ini hanya memuliakan satu sahabat saja, yaitu Ali. Sisanya mereka kafirkan. Tasawuf kan setahu saya dia tidak sejauh itu. Artinya kita ini kan memuliakan semua sahabat. Jadi kalau mereka mengatakan misalnya itu Syiah, maka menurut Mas Munafri sendiri bagaimana? Apakah itu salah atau benar? Mereka mengatakan bahwa tasawuf itu dari Syiah.
Mas Munafri? Iya, ada. Tampaknya. Oh iya, silakan Mas Munafri. Jadi bagaimana tanggapan Mas Iya. Munafri, Bob? Jadi- Silakan. Jadi berbicara masalah apa tadi? Sedikit berbicara kurang ini. ya, Ada. ya berbicara tentang masalah tasawuf dan Syiah. Bagaimana menanggapi bahwa kenapa bisa diidentikan dengan Syiah? Padahal seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa bukankah Syiah berbeda dengan kita? Artinya tata cara ibadah, kemudian keyakinan itu kan berbeda. Kenapa bisa diidentikan dengan Syiah tasawuf itu? Iya, salah satu penyebabnya adalah penyebabnya pertama, propaganda ini muncul diakibatkan karena Ya. ada ketimpangan masalah sejarah tentang antara Syiah dengan tasawuf ini sendiri. Dan yang meluncurkan fitnah terhadap tasawuf ini kan kita tahu dari aliran sebelah yang sebut saja aliran Wahabisme, ya kan? Dari orang-orang Wahabi yang memang tidak suka dengan ajaran tasawuf, karena mereka menganggap ajaran tasawuf ini ulu, berlebihan, karena terlalu terlalu dalam membahas gitu, terlalu membahas ke dalam, yang menurut mereka itu tidak perlu untuk dibahas. Padahal kalau mau kita lihat perbedaannya Syiah dengan tasawuf itu sangat berbeda. Kalau Syiah itu bagaimana mereka itu bisa dibilang mencintai Ali bin Abi Thalib tapi mengkafirkan sahabat lain. Tapi kalau tasawuf, di ajaran tasawuf itu sendiri, para sahabat itu dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sahabat yang bersama Rasulullah SAW itu diyakini sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya Ali bin Abi Thalib semata. Jadi apa kesamaannya antara tasawuf dengan Syiah itu sendiri? Sangat berbeda tentunya. Itu. Ya, betul sekali yang Mas Munafri katakan ya, karena sekedar informasi saja pendengar ya. Jadi Syiah ini sebenarnya adalah pemahaman yang telah dibuat oleh Abdullah bin Saba ya. Jadi Abdullah bin Saba ini adalah orang Yahudi sebenarnya, aslinya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian dia bikin fitnah, bikin kekacauan waktu di zaman Utsman bin Affan, mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu telah mengambil khilafahnya Ali. Lalu Utsman mengusir Abdullah bin Saba. Nah, kemudian karena sakit hati Abdullah bin Saba bikin provokasi, lalu kaum muslimin yang terpengaruh mendemo rumah Utsman bin Affan dan terbunuhlah Utsman bin Affan di situ. Itu semuanya karena ulahnya Abdullah bin Saba. Lalu pada saat Ali memimpin, dia mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman merebut khilafahnya Ali. Lalu Ali menghukum Abdullah bin Saba, kalau kamu tidak bertobat, saya akan mencambukmu, atau dia mengatakan akan membunuhnya gitu. Nah, itulah sedikit ya sejarah tentang apa Syiah itu sendiri. Jadi memang berbeda ya Mas Munafri ya, dari tata cara ibadah, keyakinan dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana dengan ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita sudah misalnya di tasawuf ya, ada yang mengatakan bahwa kalau kita sudah tingkatannya tertinggi itu sudah tidak berlaku lagi syariat pada kita. Nah, itu gimana itu Mas Munafri? Ya, jadi berbicara masalah Ya. ajaran tasawuf tentang 4 tahap Ya, betul. dalam Itu dia. tasawuf. Nah, 4 tahap. Pertama adalah syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Hakikat. Ma'rifat. Kalau di dalam ilmu tasawuf sendiri yang hak tentunya, ini berbicara masalah tingkatan-tingkatan derajat manusia. Ya. Apabila manusia semakin tinggi derajatnya, Ya. semakin tinggi pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin orang itu dekat dengan Allah, justru akan semakin kuatlah ibadahnya kepada Allah. Semakin kuat dia menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat. Semakin kuat dan semakin kuat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi seperti itu ajaran tasawuf. Adapun memang yang dituturkan oleh sebagian saudara kita yang mengaku bertasawuf, ini kesalahan di dalam mengambil ilmu atau kesalahan di dalam menuntut ilmu sendiri. Memang ada sebagian
Ya, sesuatu betul. yang menyesatkan. Mhm. Seperti Oke. yang tadi ketika sampai kepada ma'rifat atau sampai kepada tingkatan kewalihan, kedekatan kepada Allah, itu tidak perlu lagi untuk beribadah, bahkan tidak perlu lagi takut untuk melakukan apa yang dilarang, karena Allah sudah cinta kan, gitu mas. Hmm. Padahal kalau kita bercermin dengan kisah waliullah, sultanun aulia, rajanya para wali bisa dibilang, yaitu Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, bagaimana beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Waktu itu ada yang mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani ini merasa, apakah betul saya ketemu dengan Allah? Dia masih bertanya. Tapi itulah keilmuan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena dia memiliki ilmu yang sangat luas dan ma'rifatnya pun tentang Allah sangat luas. Dia sudah cukup mengenal Allah. Makanya ketika dia mencoba untuk ditipu oleh syaitan yang menyamar menjadi Allah, maksudnya mengaku sebagai Allah, dia mengatakan kamu bukan Allah. Apalagi ketika syaitan mengatakan begini, sesungguhnya dia bilang saya sudah halalkan semuanya untuk dirimu. Jadi apapun kamu mau lakukan bebas, silahkan. Mau berzina, mau apa kayak silahkan. Nah, Syekh Abdul Qadir dia bilang, ini bukan Allah. Dia bilang, kamu bukan Allah. Karena Allah tidak akan mungkin seperti itu. Jadi semakin tinggi pengenalan orang kepada Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ini, maka semakin kuat dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat dia kepada Allah. Bukan seperti yang dikatakan sebagian orang yang, maksud saya, cuma sekedar mengaku orang yang bertasawuf. Inilah sebenarnya juga cikal bakal yang merusak ajaran tasawuf itu sendiri. Seperti itu. Baik, Mas Munafri dan semuanya pendengar ya. Iya, saya pernah dengar cerita itu, cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang didatangi oleh iblis yang mengaku sebagai Tuhan, gitu, sebagai Allah. Tapi ya seperti itulah ya, karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah orang yang berilmu, tidak sekedar ahli ibadah saja, tapi dia adalah orang yang berilmu. Dia tahu bahwa itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia juga berpikir, kalau memang itu semua diperbolehkan, kenapa kepada Nabi Muhammad tidak dilakukan hal yang sama? Tapi kan itu tidak terjadi. Buktinya Nabi Muhammad itu sudah dijamin. Apa sih yang kurang dari Nabi kita itu? Dia sudah dijamin masuk surga. Dia tidak akan berdosa, dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, gitu. Tapi dia tetap beristighfar 100 kali, gitu. Artinya disitulah si Abdul Qadir Jailani berpikir bahwa lah, kalau Nabi Muhammad saja yang begitu baik, dia mesti tetap ibadah, apalagi saya yang belum apa-apa dengan Nabi Muhammad, gitu kan. Jadi ketika dia tahu godaan seperti itu, langsung dia mengambil sendal, atau ada juga yang mengatakan batu, lalu melempar setan itu agar setan itu pergi dari. Berarti memang di sini bisa kita katakan Mas Munafri, ada sedikit kesalahpahaman berarti ya dari orang-orang yang mungkin belum mempelajari tasawuf. Tapi Mas Munafri sendiri sejak kapan belajar tasawuf itu, kalau saya boleh? Iya. Iya betul. Ya. Jadi saya mendalami ilmu tasawuf semenjak umur 17 tahun. Oke. Cuman waktu itu memang saya masih juga sih, sebenarnya belum terlalu paham tentang tasawuf itu. Cuman ketika umur 20 saya sudah berusaha untuk mencari lagi lebih dalam lagi, belajar, sehingga akhirnya alhamdulillah beberapa tahun ini saya dipertemukan dengan berbagai macam guru. Saya mengambil ilmu dari mereka dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa sedikit demi sedikit untuk mempelajari lah begitu. Jadi tidak takut lagi merasa gagal paham dengan tasawuf. Ini sudah paham lah sedikit begitu tentang bagaimana ajaran tasawuf. Karena memang itu perlu dipelajari ya Mas Munafri ya, sebagai orang Islam juga. Karena kan memang tadi saya juga menarik ya, ada beberapa tingkatan dari tasawuf itu, ada syariat, ma'rifat, hakikat dan seterusnya itu. Nah sebenarnya kalau bagi saya pendengar ya Bombana Radio Streaming, justru orang yang tasawufnya benar semuanya bisa dia jalankan. Karena kalau misalnya orang bertasawuf lalu dia hanya mau mengikuti seperti yang saya contohkan tadi, tidak mau sholat dan segala macam, berarti dia tasawufnya salah. Karena Ustaz tadi Hidayat pernah bilang bahwa orang yang tasawufnya benar semuanya akan dia jalankan. Syariatnya jalan, ma'rifatnya jalan, hakikatnya jalan. Kalau cuma ma'rifat, hakikat dan syariat tidak jalan, nah itu berarti dia tidak seimbang berarti ya Mas Munafri. Seperti itu ya.
Iya betul. Tidak seimbang karena mestinya dia Bisa dibilang ah, salah belajar lah istilahnya. salah belajar. Tapi Mas Munafri sendiri sudah pernah mendengar ya, artinya sudah pernah mendengar fitnah-fitnah yang telah terjadi di kalangan tasawuf yang dilemparkan oleh pihak, katakanlah tadi Mas Munafri sudah sebut salah satu kelompok misalnya seperti itu. Ya, oke baik. Tampaknya mungkin ada sedikit gangguan ya tempatnya Iya. Mas Munafri. Jadi sudah sering bahkan Mhm. mendengarkan celaan-celaan tentang tasawuf itu sendiri. Oke baik. Oke Cuman kita kembali kepada pemahaman masing-masing orang. Cuman kalau saya sih sarannya begini, ketika kita belum mengetahui ilmunya ya, kita hendaknya belajar dulu baru kita bisa menilai ini acaranya gimana. Nah, betul sekali. Oke deh, pendengar semuanya, kita akan jeda lagi ya. Kita akan kembali nanti di segmen yang ketiga untuk melanjutkan. Karena sebenarnya menarik ya kalau kita bahas soal ini pendengar. Ini adalah salah satu aliran yang memang sangat dikenal di dalam Islam dan banyak tokoh-tokoh yang cukup terkenal. Misalnya salah satunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kalau kita bicara sedikit tentang kelompok yang disebutkan Mas Munafri ini, kelompok yang satu ini lebih menekankan kemurnian terhadap Islam. Nah, tasawuf dan segala macam kelompok yang ada di dalamnya ini mereka anggap tidak murni. Nah, mereka itu ingin menghadirkan Islam yang menurut mereka otentik gitu. Jadi mereka merasa bahwa Islam yang ada sekarang ini, termasuk tasawuf ini tidak murni. Nah, mereka maunya itu Islam yang memang apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah. Makanya mereka mengatakan, kita lihat di dakwah mereka ya, saya sering dengar soalnya pendengar, selalu mereka gembar-gemborkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan tapi kan kalau kita bilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau mereka sering bilang kembali kepada pemahaman para sahabat ya. Kalau seperti itu berarti kita disuruh kembali ke zaman masa lalu begitu. Pemahaman sahabat dengan pemahaman sekarang kan berbeda. Di zaman sahabat misalnya nggak ada mobil, berarti nanti kita kemana-mana naik onta, kan itu namanya mengikuti pemahaman para sahabat kan kalau seperti itu. Jadi agak lucu ketika mereka mengatakan hal seperti itu, karena kalau kita ikut pemahaman sahabat sepenuhnya, masalahnya bagaimana ya, di zaman sahabat dulu kalau berhaji naik onta gitu. Nah, apakah kita mau mengikuti begitu, sementara zaman sekarang kan berbeda gitu kan, seperti itu. Tapi masalahnya kelompok yang Mas Munafri sebutkan ini tidak pernah mau menerima pendapat seperti itu, bahkan dianggapnya bertentangan, bahkan sampai disebut segala macam ahli lah ya, ahli khurafat, bid'ah dan seterusnya. Baik, jangan kemana-mana pendengar ya, kita akan kembali lagi di Bombana Radio Streaming, di Dialog Islami Bombana Radio Streaming. Ada sebuah lagu kolaborasi dari Nindih, Ayunda ya, dan juga Dide Hijau Daun. Lagu ini dulu pernah dinyanyikan oleh Arman Maulana ya. Ada filmnya waktu itu ya. Nah, jadi judul lagunya itu dikatakan tuh liriknya begini, oh Tuhan mohon ampun. Nah, seperti itulah kurang lebih ya lirik lagunya. Jadi jangan kemana-mana pendengar semuanya, tetap di Bombana Radio Streaming, di Dialog Islami Bombana Radio Streaming.
Iya, mendengar Bombana Radio Streaming semuanya, kembali lagi kita di Dialog Islami Bombana Radio Streaming. Dan tadi sudah kita dengarkan lagu bagus dari Dide dan Nindi Hijau Daun. Dide Hijau Daun dan Nindi ya. Dua-duanya ini sama-sama satu vokalis band, yang satu penyanyi solo yang sangat terkenal di masanya ya. Baik Hijau Daun dan juga Nindi terkenal dengan lagu mereka masing-masing. Kalau dulu Hijau Daun tuh terkenal dengan lagu Suara Berharap ya. Nah, kalau Nindi terkenal dengan lagu banyak sih, salah satunya ada apa itu namanya? Saya lupa itu judul lagunya, tapi sudah cukup terkenal juga lagunya pada saat itu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang ilmu tasawuf, saudara pendengar semuanya. Iya, jadi Mas Munafri, bagaimana sebenarnya supaya orang awam itu bisa mempelajari tasawuf dengan benar, dan kepada siapa dia harus belajar, supaya misalnya tidak terjadi kesalahan atau kesalahpahaman seperti yang sudah kita jelaskan di segmen kedua tadi. Iya. Nah, Jadi kalau berbicara masalah tasawuf, untuk belajar kepada orang, sama halnya kita belajar tata cara sholat juga. Ilmu fikih, kita harus belajar kepada ahli fikih. Nah, begitu juga kepada ilmu tasawuf. Kalau kita mau belajar ilmu tasawuf, kita harus belajar kepada ahli tasawuf, yang disebut dengan ahli hati. ya. Yang ahli ilmu hati dalam masalah agama gitu. Bagaimana yakin kepada Allah sepenuhnya dan mencintai Allah. Karena kapan kita belajar kepada orang yang kita katakan dia orang yang tidak ahli, maka tentunya akan seperti yang terjadi tadi. Akan lahirlah orang-orang yang berpemahaman, saya tidak takut berbuat maksiat karena saya sekarang sudah dekat dengan Allah. Nah, yang seperti ini adalah merupakan pemahaman yang harus dihindari. Karena banyak sekarang kelompok-kelompok tasawuf yang menyimpang dalam agama diakibatkan karena itu salah belajar tadi. Dia belajar bukan kepada ahlinya. Jadi kalau kita mau, kita cari orang yang betul-betul ahli. Makanya ada yang dikenal istilah mursyid tasawuf, yang betul-betul ahli dan alim dalam masalah ilmu tasawuf itu sendiri, sehingga kita tidak jatuh kepada salah belajar agama gitu. Nah, itu yang terjadi. Sama dengan orang belajar fikih, belajar ilmu yang lain. Kenapa mereka sesat? Karena mereka belajar bukan kepada ahli. Jadi seperti itu sebenarnya. Oke. Jadi memang artinya segala sesuatu kan kita harus kembalikan kepada ahlinya gitu berarti ya. Karena kalau kita tidak belajar pada ahlinya, maka kita akan jadi salah misalnya. Sama kalau kita misalnya baru mengenal Islam, kita harus belajar pada benar-benar ahli Islam. Kalau dia bukan ahli Islam, sembarangan berfatwa, terus kita belajar sama orang seperti itu, maka ya yang akan terjadi adalah kerusakan. Karena kan dia nggak mengetahui ilmunya, kemudian dia mengajar orang yang diajari pun tidak paham juga, akhirnya nanti dia bisa ibarat kata sembarangan berucap gitu ya. Bukankah begitu ya Mas Munafri? Iya betul, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Jadi kita bertanya kepada ahlinya, kita bertanya kepada ahli ilmu kalau memang kita tidak tahu, seperti itu. Dan saya ingin sedikit mendapatkan penjelasan ya dari empat ajaran tasawuf tadi itu, syariat, hakikat, dan ma'rifat. Itu bagaimana untuk mencapai ke tingkatan-tingkatan seperti itu, Mas Munafri? Apa saja sih yang harus dilakukan oleh seseorang misalnya untuk mencapai, katakanlah salah satu dari tingkatan-tingkatan itu, dari empat tingkatan yang tadi sudah disebutkan? Pertama yang harus kita lakukan adalah memulai dengan memperkuat syariat. Memperkuat muamalah kita dengan manusia, memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kuat syariat kita, maka akan semakin kuat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, yang mengenalkan Allah kepada kita itu bukan kita, tapi yang mengenalkan Allah kepada kita adalah Allah sendiri.
Jadi Allah lah yang membuka diri untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Oh ini saya ya, ini saya Tuhanmu, ini saya Rabbmu. Nah, bagaimana supaya Allah mau mengenalkan dirinya kepada kita? Tentunya dengan cara bagaimana kita berusaha untuk bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepada hambanya. Maka dengan caranya kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kedekatan kita kepada Allah agar kita dekat dengan Dia. Caranya perkuat syariat, perkuat salat-salat sunnah kita, ibadah-ibadah sunnah kita. Nah, nanti Allah akan berikan jalan. Ya. Kemudian memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Karena dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, maka akan dibukakan nur. Kalau nur sudah terbuka, Allah akan memberikan jalan kita. Allah akan pertemukan kita mungkin dengan seorang wali misalnya, atau guru-guru yang baik yang bisa menjadi mursyid, pembimbing untuk kita, membimbing kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu guru saya, yaitu Kiai Ali Mustafa di Jawa sana, memberikan solusi kepada saya ketika saya bingung. Saya bilang, Pak Kiai, saya bingung gimana sih caranya supaya saya bisa usul kepada Allah. Artinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah, merasa adanya Allah. Dia bilang caranya itu perbanyaklah salawat, begitu. Nah, guru saya yang lain pun juga pernah saya tanya begitu. Apa kata guru saya yang lain? Kalau kamu sudah memperbanyak salawat, kemudian kamu mati tanpa mendapatkan guru, maka salawat itu sendiri pun telah menjadi gurumu. Artinya dengan kita berbanyak salawat, insya Allah Allah akan membukakan cahayanya untuk kita, dan Allah akan pertemukan kita dengan guru-guru yang baik yang bisa memimpin, insya Allah. Iya, karena kita yakin ya, Mas Munafri, sholawat itu kan adalah salah satu kunci doa. Bukankah kalau kita berdoa harus bersalawat dulu? Ya, ibarat kata seperti kita mengirim surat kan harus ada kata pembukanya. Jadi nggak mungkin kita langsung minta begitu saja. Misalnya Mas Munafri bikin proposal, itu kan nanti ada kata pembukanya, salam sejahtera, dan segala macam lah itu. Nggak mungkin nanti Mas Munafri bikin proposal tiba-tiba ada tulisan ya saya mohon bantuannya. Nggak mungkin begitu dulu. Dia harus ada kata pembuka misalnya, bahwa pembukanya tadi saya bilang salam sejahtera, semoga kami haturkan. Begitu juga berdoa kan dia ada tata cara, sholawat dulu, memuji Allah dulu, apalagi istighfar misalnya, mohon ampun. Jadi itu tata cara yang memang di tasawuf juga ternyata diajarkan itu. Tapi kalau kita bicara kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Mas Munafri sendiri meyakini tidak sih kalau orang yang dekat kepada Allah itu nanti akan diberikan kelebihan? Itu apakah Mas Munafri juga meyakini seperti itu? Oh, karomah. Iya. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis pernah dijelaskan. Ketika ada kata-kata dalam Al-Quran menyebutkan kecuali siapa yang Allah kehendaki, tentang masalah melihat yang gaib itu kan? Iya, betul. Itu masuk di dalamnya para nabi dan para rasul, orang-orang yang dekat dengan Allah, berikut para wali. Para wali ya seperti kita kalau memang dikehendaki menjadi wali misalnya kan. Masya Allah, ya betul. Iya. Ya, namun tentunya kalau kita mau tahu kriteria orang yang seperti itu susah, karena tidak ada seorang wali, seorang aulia yang mengakui karomahnya di hadapan manusia. Karena bagi aulia itu karomah itu aib. Alright. Aib. Iya, aib yang harus ditutupi. Kalau kita kan tidak. Kalau kita diberikan kelebihan seperti itu pasti senang, ya kan? Dia bisa terbang, bahkan bisa ngalahin orang 200. Tapi kalau para wali, mereka menganggap itu aib. Mereka takut dengan dia diberikan kelebihan seperti itu, Allah akan menjauhkan dia dari Allah. Jangan-jangan Allah mau menjauhkan saya dari dia ini. Dia berikan saya kelebihan seperti ini. Mereka takut itu. Kalau kita enggak, itulah kelebihannya para wali. Jadi kalau ada orang yang ngaku bisa melihat yang gaib, mohon maaf saja, saya katakan perlu dikoreksi. Karena yang bisa melihat yang gaib itu dari para wali itu tidak akan pernah mau menampakkan karomah yang Allah berikan kepada dia. Bisa benar. Karena memang Allah mencintai orang soleh, Allah akan berikan itu kelebihan-kelebihan
semua itu sebenarnya hanya sebagai ujian saja, sebagai ujian, sama seperti kita diberikan kekayaan dunia itu hanya ujian. Begitu pula dengan karomah-karomah seperti itu. Iya. Apakah di ajaran tasawuf juga meyakini adanya karomah, Mas Munafri? Seperti Iya, tentu. hal yang oke. Ya tentu meyakini adanya karomah. Cuman itu lagi, ketika orang yang memang sudah bertasawuf dengan benar, dia pasti akan menghindari. Ya. Atau kalaupun memang karomah itu harus jatuh kepada dirinya, dia tidak akan menampakkan karena dia menganggap itu aib. Iya, betul. Bahkan ada salah satu kisah, Hmm. orang yang menampakkan karomahnya, lalu kemudian kelebihannya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya itu karena dia menampakkan. Jadi makanya karomah itu bukan satu hal yang harus diperlihatkan ke orang, tapi memang Allah hanya berikan itu sebagai ujian saja untuk kita. Nah, seperti itu. Baik, Jadi betul seperti sekali. sebenarnya. Jadi karena gini, saya perhatikan ya, ada sebagian orang-orang yang katanya mengaku mendapat karomah, nah itu karomahnya dijualnya kemana? Ke televisi, dipamer-pamerkan bahwa ini bisa ini, bahkan bisa tahu adanya dajjal segala macam, itu luar biasa gitu. Saya ketika melihat itu, ini bertentangan dengan hadis ini, karena dajjal itu kan, kalaupun dia tahu juga misalnya, ya ngapain juga dia tahu itu, karena kan katakanlah misalnya kalau kita bicara dajjal itu sesuatu yang memang dia ada, dan ada memang hadis yang pernah mengatakan ada sahabat yang pernah ketemu dajjal. Cuman yang jadi persoalannya adalah dajjal itu dikurung dalam satu pulau yang kita tidak tahu keberadaan. Nah, ini tiba-tiba ada orang yang mengatakan, oh ini saya lihat dajjal di sini, atau ada juga pernah saya dengar, saya tahu dia dimasuki dajjal tubuhnya. Lah, setahu saya dalam hadis itu dajjal itu bukan jin, dia manusia biasa yang Allah berikan kelebihan nanti untuk menguji kita. Jadi ini yang begini-begini ini yang menurut saya sudah salah gitu. Jadi wali itu kan yang saya tahu kan ada dua, wali Allah dan wali setan. Saya nggak tahu apakah yang memamerkan di TV itu wali Allah atau wali setan, karena setahu saya kayak yang dijelaskan Munafri memang betul, seorang wali tidak akan memamerkan kewaliannya. Para wali di tanah Jawa pun begitu, tidak ada mereka memamerkan kewalian. Kita semua tahu cerita itu ketika ada yang menceritakannya kepada kita, tapi mereka sendiri saya yakin tidak menghendaki untuk kewalian itu diketahui, karena itu adalah pribadi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu ya Mas Munafri? Iya betul. Kenapa Allah menitipkan rahasia-rahasianya kepada hamba-hambanya? Karena satu, hambanya itu tidak ember istilahnya kan, tidak suka buka-bukaan. Nah itulah kenapa Allah semakin hamba itu menutup diri untuk membuka hal yang seperti itu di hadapan orang banyak, semakin Allah akan perlihatkan dia hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Jadi seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, untuk orang awam, Mas Munafri, kalau untuk orang awam bagaimana sih caranya misalnya supaya mereka itu tidak termakan fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh para pembenci tasawuf, khususnya yang mau belajar tasawuf? Bagaimana caranya supaya mereka ini tidak termakan fitnah-fitnah tersebut gitu, agar mereka bisa mempelajari tasawuf dengan baik gitu, seperti itu. Iya, intinya makanya saya katakan perlu talabul ilmi, belajar agama, karena untuk mengobati keawaman itu harus dengan belajar agama. Kenapa? Kapan keawaman tidak diobati? Karena awam itu sebenarnya saya bilang penyakit. Kapan kita tidak bisa mengobati keawaman kita, maka kita akan terjerumus kepada kesesatan. Yakin saja, ketika nanti ada fitnah mengenai ini, kita langsung percaya pasti. Contoh kemarin konflik yang terjadi kan di kalangan ulama, ada dua pendapat yang berbicara, mohon maaf ya, melenceng dari tema, bahas masalah nasab. Itu di YouTube seperti ada yang komentar ini, ada yang komentar itu, saling menjelekkan satu sama lain. Dan itu kebanyakan yang mau komentar pun sebagian orang-orang yang masih awam. Nah itu karena apa? Karena keawaman. Karena kita belum terlalu banyak belajar tentang agama. Makanya saya katakan sebelum kita tahu tentang agama ini seperti apa, hendaknya kita lebih banyak diam dan banyak belajar. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang salah. Itu mungkin nasihat saya untuk teman-teman saya, saya masih awam ya, yang masih baru belajar, tingkatkan belajarnya dan perbanyaklah untuk diam dari segala permasalahan yang ada hubungannya dengan agar kita tidak terjerumus kepada hal yang salah seperti itu. Iya betul, apalagi kan kita tahu sendiri tasawuf ini adalah cabang-cabangnya cukup
banyak ya, dan ada tingkatan-tingkatannya. Ada Jangan tingkatan-tingkatan. jangan sampai nanti orang itu salah paham. Misalnya ada cerita yang mengatakan begini, ketika ada seseorang misalnya mau Jumatan, terus dia mengatakan kepada si salah satu orang ini, "Oh Pak, kenapa Anda tidak Jumatan?" "Oh, kalau saya tidak perlu Jumatan di sini, nanti saya Jumatannya di Mekah." Luar biasa ini. Dia mau Jumatan di Mekah, sementara kita tahu waktu antara Indonesia dan Mekah kan beda gitu ya. Jadi Beda. gimana? Jadi kayak kesannya kayak ngibul. Padahal enggak seperti itulah tasawuf itu. Iya, Maksudnya ada makna yang dalam, bukan juga langsung Mm-mm. Oh iya, ada. bukan langsung. Karena kan sebagian kelompok mengatakan tasawuf itu terlalu banyak hurufatnya gitu. Misalnya ada cerita tentang Iya. orang bisa bepergian kemana atau segala macam. Atau ada juga yang mengatakan tentang seorang Habib yang bisa Isra Mi'raj gitu. Padahal Isra. maksudnya bukan Isra seperti Nabi Muhammad ya, tapi secara batin sih sebenarnya. Isra secara batin, iya. Secara batin. Ketika dalam salat kita merasa khusyuk, Ah. mungkin pernah nggak teman-teman misalnya sholat, Ya. kemudian merasa, kok sholat saya nikmat banget, kayak betul-betul kayak dekat dengan Allah sih, misalnya. Padahal dia nggak lihat Allah, tapi dia merasa kayak memang Tuhan itu ada gitu. Dia merasakan itu pada saat dia beribadah. Nah, itu berarti dia sedang mi'raj istilahnya. Artinya mi'raj bukan secara fisik, tapi secara batin. Iya, Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena mi'raj secara fisik itu kan hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk kita, ya kita tingkatan kita belum sampai ke seperti beliau gitu. Karena nanti kalau sudah begitu nanti bahaya, bisa ngaku-ngaku Nabi nanti. Itu kan kacau. Nanti ada orang juga mimpi ketemu Nabi, bilang, "Oh, Nabi bilang udah nggak boleh sholat lagi." Wah, masalah lagi itu. memang setan itu tidak bisa menyamar jadi Nabi. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi penyesatan seperti itu. Karena untuk bermimpi bertemu Nabi itu sendiri ya, itu juga perlu ini ya Mas Munafik, perlu syarat-syarat juga ya. Iya, perlu syarat-syarat. Kecuali begini, kalau memang dia orang biasa, kemudian Allah memang mau memberikan dia hidayah, memilih dia untuk menjadi orang pilihannya Allah, misalnya orang terdekatnya Allah, bisanya seperti itu. Sama seperti ceritanya seorang perampok yang menjadi wali kan. Iya. Itu diberikan dia hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dalam satu ketika menjadi seorang wali. Jadi itu memang orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tasawuf juga mengajarkan begini, kita tidak boleh husnuzon kepada ahli maksiat. Betul. Karena bisa jadi suatu saat dia menjadi orang baik. Itu. Jadi memang salah satu pokok ajaran tasawuf itu mengajarkan orang untuk berpikir positif ya, berarti Mas Munafik. Tidak husnuzon, tidak berburuk sangka kepada seseorang. Karena kan kita tidak tahu. Hidayah kan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia buruk di hari ini, nanti insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita juga dia bisa menjadi jauh lebih baik, misalnya seperti itu. Ya, Mas Munafri, kita sudah di akhir acara, jadi saya ingin Mas Munafri menyimpulkan tema kita pada hari ini tentang tasawuf dan nasihat untuk yang ingin mempelajari tasawuf dengan baik dan juga benar kepada siapa mereka harus belajar. Silakan. Jadi pertama, jadi tasawuf itu intinya adalah amalan hati yang membahas tentang bagaimana kita ikhlas kepada Allah, bagaimana kita merasa khusyuk, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini sebenarnya dekat dengan Allah. Allah mengatakan kalau mereka bertanya di mana Allah, katakan Allah itu dekat, lebih dekat daripada orang lain. Tinggal kita saja yang bagaimana perasaan kita ini bisa merasakan itu semua. Makanya itulah diajarkan yang namanya tasawuf. Makanya Nabi kita mengajarkan itu kepada para sahabat, turunnya kepada tabi'in dan sampai kita. Jadi tasawuf itu bukanlah ajaran sesat. Makanya penting kita banyak belajar supaya kita tidak terjerumus kepada kita. Dan pentingnya kita bertanya kepada Allah. Bertanya kepada para ulama ya. Bertanya kepada para ulama dan bertanya kepada Allah melalui doa. Kita minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, apakah ajaran itu benar? Sambil kita bertanya kepada alim ulama sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikru in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang kedua adalah
bagaimana caranya kalau kita mau belajar, maka carilah orang-orang yang ahli, carilah orang-orang yang betul-betul berilmu dalam ilmu tasawuf tersebut, maka insya Allah kita akan belajar mempelajari tasawuf yang jangan sampai kita terjatuh kepada seperti apa yang dialami oleh sebagian sahabat, terjatuh kepada pemahaman yang batil. Nah, itu mungkin dari saya untuk bahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Munafri ya, yang sudah membahas tema pada malam hari ini, yaitu tasawuf. Semoga pendengar Bombana Radio Streaming bisa mengambil pelajaran dan hikmah, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan ya, dan lebih mengetahui tentang seperti apa sebenarnya tasawuf itu. Dan sedikit tadi Mas Munafri soal yang dibahas juga tadi soal melihat yang gaib ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27 bahwa tidak diperlihatkan kepada yang gaib itu kepada seseorang kecuali yang dipilih oleh Allah, yaitu para nabi dan para rasul, dan juga bisa juga para orang-orang selain mereka itu, tapi itu pun yang punya kedekatan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang diberikan penglihatan seperti itu. Dan kalau seseorang bisa melihat seperti itu pun, dia tidak mengatakan, oh saya lihat ini di sini, saya lihat itu di sini, ada energi ini, ada aura ini, ya ini sudah tidak benar seperti ini. Karena itu jualannya televisi sebenarnya. Makanya di dalam Islam sebenarnya mengingkari hal-hal seperti itu. Bukan mengingkari orang yang bisa melihat yang gaib sebenarnya, tapi mengingkari orang-orang yang melakukan atau memperlihatkan hal seperti itu. Apalagi orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak jelas gitu. Apakah dia amalannya baik, amalannya seperti apa. Nah, di tasawuf ini kan diajarkan bagaimana meyakini hal tersebut, tapi juga ada cara-caranya. Misalnya di tasawuf meyakini adanya karomah, tapi karomah ya dalam artian bukan berarti karomah itu bisa ditampilkan, dihadirkan di hadapan umum, apalagi diperjualbelikan seperti yang saya jelaskan di televisi, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi memang ya kurang lebih begitu tema yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah di minggu depan kita bisa membahas tema yang lebih menarik lagi ya, atau mungkin nanti saya akan membahas lebih dalam lagi tentang pandangan Islam mengenai indigo, atau juga yang ada hubungannya dengan melihat sesuatu yang gaib. Karena kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui apa yang terjadi, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Makanya Allah sudah tekankan hal seperti ini di surah An-Naml ayat 65 dan Al-Jin tadi ayat 26 dan 27. Jadi pendengar bisa melihat ayatnya sendiri ya. Nanti bisa dikoreksi kalau pernyataan saya salah juga. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semua pendengar yang sudah hadir, itu sudah mendengarkan pada malam Jumat kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Dialog Islami yang akan datang. Dan sebagai lagu penutup, ini adalah lagu yang sangat legendaris dari Nasi Daria. Judulnya Tahun 2000. Ya, saya tertarik dengan lagu ini karena apa yang dikatakan dalam lagu ini seolah-olah memprediksi apa yang akan terjadi di masa kita sekarang. Dan ya, sebagian dari prediksi lagu ini sudah terbukti. Yang katanya makanan minum dilayani mesin itu ya, itu sudah terbukti. Di Jepang itu sudah dimulai dibuat robot untuk bisa mengantar makanan. Itu sudah mulai terbukti ya apa yang dikatakan di lagu itu. Baik, pendengar semuanya, terima kasih dan mohon maaf mungkin ada sedikit kekurangan dalam acara ini. Insya Allah kami akan memperbaikinya agar acara ini jauh lebih baik lagi. Dan saya Riko Prasetyo undur diri bersama Mas Munafir Masran dan juga teknisi kita ya, Bung Sandy Setiawan ya, yang juga merangkap jabatan sebagai editor ya. Jadi ternyata bukan cuma pejabat politik aja yang rangkap jabatan ya. Pak Sandy pun rangkap jabatan. Baik, terima kasih, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua pendengar Bombana.